Berikutnya nomor B10, untuk rangkaian yang ditunjukkan pada gambar, tentukan arus I melalui resistor 2 ampere dan tegangan V baterai di sebelah kiri resistor. Oke, kalau adik-adik lihat, ruas yang ini itu saling paralel dengan ruas yang ini. Sehingga saya bisa tulis kalau titik percabangan ini kita kasih nama A, kemudian titik percabangan yang satu lagi kita kasih nama B, maka kalau kita menyelidiki beda potensial antara titik A dengan titik B dengan menelusuri jalur yang warna pink, maka kita akan peroleh hasil yang sama dengan bila kita menelusuri beda potensial antara A dan B, tapi melalui jalur yang orange. Nah, kalau kita melalui jalur yang pink, kita akan peroleh dari titik A, kita jalan ke arah sini misalkan, maka di titik A potensial yang kita amati adalah VA, kemudian ketika melalui resistor kita amati ada penurunan potensial sebesar 4 ohm dikali 3 ampere. Kemudian kita berikutnya menelusuri resistor 8 ohm sehingga kita amati ada penurunan potensial sebesar 8 ohm dikali 3 ampere. Kemudian kita tiba di titik B. Titik B misalkan punya potensial sebesar VB. Nah, maka dari jalur yang warna pink kita peroleh bahwa VA min VB itu sama dengan 4 kali 3 tambah 8 kali 3. 12 tambah 24 jadi 36 volt. Nah, kita mesti dapat 36 volt bila kita menyelidiki selisih VA dengan VB melalui jalur yang warna orange. Nah, bila kita berangkat dari titik A menelusuri jalur yang warna orange, maka kita akan mengamati dari titik A potensialnya adalah VA, kemudian kita bertemu dengan resistor sehingga kita mengamati penurunan potensial sebesar I aksen dikali 6 ohm. Kenapa penurunan potensial yang kita amati? Ya karena kita menelusuri searah dengan arah arus listrik. Kemudian kita bertemu baterai. Baterai ini arah GGL-nya adalah ke sini. Jadi ketika kita menelusuri baterai dari positif ke minus, itu kita berlawanan dengan arah GGL, sehingga kita akan mengamati penurunan potensial sebesar 24 volt. Kemudian kita tiba di titik B yang memiliki potensial sebesar VB. Maka VA kurangi VB, bila kita telusuri jalur yang warna orange, itu hasilnya adalah 6 ohm dikali I aksen tambah 24 volt. Nah, karena ruas yang warna pink dengan orange itu saling paralel satu sama lain, maka beda potensial antara titik A dan titik B itu mesti sama nilainya bila kita telusuri melalui jalur pink maupun melalui jalur yang orange. Sehingga kita bisa tulis dari dua persamaan ini, kalau begitu 6 ohm dikali I aksen plus 24 volt itu mesti sama dengan 36 volt. Sehingga adik-adik peroleh I aksen kalau begitu sama dengan 12 volt dibagi dengan 6 ohm. Maka kita dapat 2 ampere. Dari sini kita peroleh arus I aksen yang melalui hambatan 6 ohm. Nah, sekarang untuk memperoleh I dan V, kita tinggal melihat jumlah arus yang masuk ke percabangan A.
Jadi kalau adik-adik ingat hukum Kirchhoff tentang arus yang melalui percabangan, maka total arus yang masuk ke sebuah percabangan harus sama dengan total arus yang keluar dari percabangan tersebut. Sehingga saya bisa tulis di titik A, ini gambarnya saya copy ulang. Nah, di titik A itu ada di sini. Nah, ini titik A. Di titik A, jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, arus yang masuk ke titik A itu adalah I. Jadi kita tulis di sini jumlah arus yang masuk ke titik A harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Ini hukum Kirchhoff tentang arus yang melalui percabangan. Nah, jumlah arus yang masuk adalah I ke titik A, kemudian jumlah arus yang keluar itu adalah 3 ampere ditambah I aksen. Nah, I aksen sendiri itu adalah 2 ampere, sehingga kita peroleh I itu kalau begitu 5 ampere. Nah, sehingga dari sini kita peroleh arus yang mengalir di hambatan 2 ohm. Kemudian kalau adik-adik perhatikan lagi, bila kita telusuri beda potensial antara titik A dan titik B, tapi kita melalui ruas yang ini sekarang. Saya kasih warna biru. Kita pakai warna biru. Kita sekarang menelusuri ruas yang ini. Nah, maka kalau adik-adik misalkan jalan dari B, maka yang kita amati duluan adalah potensial di titik B. Kita kasih nama VB. Kemudian kita melalui resistor 2 ohm searah dengan arah arus, sehingga kita mengamati penurunan potensial sebesar 2 ohm dikali I. I-nya sendiri adalah 5 ampere. Kemudian kita bergerak melintasi baterai dengan tegangan V searah dengan arah GGL-nya. Jadi kita mengamati peningkatan potensial sebesar V, kemudian kita tiba di titik A. Maka kita bisa tulis V sama dengan VA min VB ditambah 2 ohm kali 5 ampere, yaitu 10 volt. Nah, VA min VB itu udah kita hitung dengan menganalisa perubahan tekanan di ruas yang warna pink. Dan karena pink dengan biru saling paralel, jadi VA min VB mesti sama walaupun kita hitung melalui ruas yang warna pink ataupun yang warna biru. Nah, dari yang warna pink kita dapat VA kurangi VB itu 36 volt. Jadi kita peroleh ini sama dengan 36 volt ditambah 10 volt, maka adik-adik peroleh V sama dengan 46 volt.